Karena itu kan kosong. Oh ya. Nah, kalau kosong kan kita di mana aja bebas kan? Oh, maksudnya pindah-pindah tempat jualan. Pindah-pindah tempat, Oh, 3 gitu. kali pindah. 3 kali pindah. 3 kali pindah. Bukan karena digusur. Bukan. Tapi karena suka hati ya. Karena suka hati, karena kosong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Kopi Politik. Kali ini saya mengundang salah satu pemuda ya, namanya Bang Zulkarnain Bancin. Iya. Ya, Bang Zulkarnain Bancin. Jadi Bang Zulkarnain ini dulunya pernah ya buka jualan atau berdagang di daerah Simpang 4 yang kita kenal Pasar Basis, yang sekarang ini dipenuhi dengan penjual es kelapa dan lain sebagainya. Pertama kali niat kita berjualan di situ adalah karena di situ di jalan besar, Jalan besar ya. jalan besar, Jalan lintas ya. jalan lintas itu dijadikan tong sampah raksasa, Jadikan tong sampah raksasa. tong sampah raksasa oleh ya warga gitu. Warga. Karena di situ memang tanah kosong kelapa sawit kan, Iya, iya. tidak ada orang beraktivitas di sana kan, Iya. sehingga kita buat usaha di sana supaya orang tidak membuang sampah. Iya, iya. Memang ketika kita berjualan, warga tidak lagi membuang sampah di situ. Oh, waktu Bang Jul jualan warga udah nggak buang sampah lagi di situ. Nggak buang sampah lagi. Udah mulai nggak buang sampah apa masih ada tapi sedikit-sedikit? Udah mulai nggak buang sampah karena memang merasa ya karena sejak saya jualan orang terus berebut lahan gitu. Artinya orang langsung berebut lahan. sehingga Berebutnya gimana ini? berebut lahannya udah bikin batas-batas. Oh, udah bikin batas. Batas-batas, patok-patok. Udah mulai patok ya. Nah, sehingga orang yang mau membuang sampah karena ada patok-patok, Iya, jadi nggak berani. nggak berani lagi. Nggak berani lagi. Nggak berani lagi. Ya. Tapi kita sebagai ya warga yang taat kepada peraturan, Ya. sebelum kita buka usaha di sana, Ya. kita juga menjumpai pihak perusahaan. Ah, ini dia Kantor. maksud saya. Jadi itu kan lahan HGU nih ceritanya. Ya benar. Bang Jul kan kalau kita bilang ya mohon maaf lah, orang yang ngerti lah sama peraturan ya. Ya. Itu kan lahan HGU. Ya. Kok berani-beraninya jualan di situ gitu? Apa nggak dimarahin? Itu tadi karena lahan HGU PT Sopindo yang berada di jalan 2 jalur dan jalan utama lintas Rimo Singkil atau Ya. Sebul Salam Singkil hanya itu. Oh, cuman itu ya. Cuman itu. Ya. Berapa sekitar 500 meter itu. Ya, ya. Nah, kalau itu tidak kita manfaatkan, ya menjadi tong sampah raksasa tadi. Ya, Alangkah raksasa tadi. kotornya daerah kita kan seperti Ya. itu. Nah, saya berpikir ini harus diberdayakan. Harus diberdayakan. Nah. Oke. Jadi gini, maksud saya kok berani gitu? Nggak ada takut resiko. Jualan nanti datang orang HGU diusir gitu. Pernah diusir nggak, Bang? Ya, Pernah ditegur? Pernah Nah, itu ditegur. gimana ceritanya itu? Ya kita sebelum kita buka usaha itu memang kita sudah datang ke kantor besar Sopindo kan. Oh, maksudnya udah datang kantor tapi masih ditegur? Iya masih Ya, ditegur. masih ditegur? Masih ditegur. Ah, dengan orang yang waktu minta izin atau orangnya lain? Orangnya lain. Oh, lain Orangnya lain. Ya. Nah, memang dari pihak perusahaan waktu itu tidak mengizinkan Ya. karena alasan kalau buka satu, yang lain ngikut. Lain ikut. Dan terbukti. Dan terbukti memang kan. Saya bilang, ya itu tanah yang jalan utama saya bilang. Dan itu tidak jauh dari Simpang 4 Ya, sebagai ikonnya Kota Rimo. Oh, Kota Rimo. Ya. Nah, kecamatan kita lah. Ya, ya. Kecamatan. Jadi ini harus dimanfaatkan. Ya. Walaupun orang mengikut. Ya, ya. Dan saya ancam kalau memang ini tidak diizinkan, Maksudnya ancam? ancam. Apa ngancam ke orang Sopin? Ancam ke orang sopir, Nah, kalau kalau ini memang tidak diizinkan, kita akan kerahkan massa. Kerahkan massa. Kerahkan massa. Ya. Karena ini tanah yang sangat strategis gitu. Iya, iya. Nah, masa ada lahan
HGU masih seperti itu. Ya. Tidak. Banyak luas lahan Sopindo di dalam-dalam kan, tapi itu tidak kita minta kan. Tidak kita minta. Nah, karena ini yang sedikit saja, yang Ya. sedikit tadi yang kita manfaatkan gitu. Ya, dan kebetulan memang juga di pinggir jalan lintas, Nah. kemudian juga dekat dengan keramaian, Dan tidak Ya kan? jauh dari Simpang 4 sebagai ikon ikonnya Kota Gunung Riau, Meriah, Kecamatan Riau, Gunung Meriah. Kecamatan Gunung Meriah. Jadi tadi kan abang bilang, ya kan? Nah, ternyata di situ dulu sebelum adanya abang mulai jualan, ya di situ kan masyarakat banyak yang buang sampah di situ. Ya. Nah, dengan adanya jualan itu kan jadi apa namanya, masyarakat juga nggak buang sampah di situ lagi. Ya. Nah, kan gitu itu artinya menurut abang, ya kan, itu menjadi keuntungan tersendiri bagi pemilik HGU yang dimaksudkan adalah PT Sopindo. Itu gimana kira-kira? Keuntungan atau bukan kira-kira itu? Ya, selama ini setiap orang buang sampah di situ kan, ketika sudah penuh, Beko Sopin itu kan mengkorek tanah itu untuk Korek tanah ya. memasukkan sampah itu Iya, ya. ke dalam timbun kan. Ya. Dengan adanya orang jualan, ya, orang kan tidak lagi membuang sampah ke situ, kan? Iya, ya. Sehingga tidak ada lagi pengkorekan. Hmm. Tapi memang menjadi sedikit persoalan mungkin sampah-sampah non organik ya. Iya, ya. Seperti kelapa muda, Ya, kelapa muda. kan dia busuk sendiri nanti kan. Sendiri ya. Tapi kalau sampah plastik kan Lama busuknya. Lama busuknya. Lama. dan ada juga para pedagang itu ketika sudah pulang dari jualan itu kan dibawa sampahnya. Dibawa sampahnya ya. Ada juga yang seperti itu. Ada juga yang seperti itu ya. Nah, jadi Bang Jul ini kan waktu jualan di daerah yang kita bicarakan tadi, itu kan udah lulus kuliah ya. Ya udah lulus. Udah lulus kuliah ya. Lulus kuliah. Jadi itu yang bilang abang itu kayak orang gila jualan di situ. Padahal udah sarjana ngapain gitu di bawah pohon. Itu abang nanggapinya gimana itu? Ya saya menanggapinya biasa saja karena memang harus ada ide-ide gila. Harus ada ide-ide gila. Harus ada ide-ide Supaya? gila supaya orang ngikut kita, ngikut kegila, bukan ngikut gilanya kan, Bukan gilanya. tapi ngikut kita ke hal-hal yang positif Iya, kan. Yang jualan es kelapa muda, yang jualan baju. Iya, iya. Nah, memang saya nggak tersinggung, Nggak tersinggung ya. walaupun saya Iya. sudah sarjana waktu itu Iya, kan. iya. Nah, waktu itu kita juga sebagai tenaga pendamping, Tenaga pendamping. program pusat kan, program konversi minyak tanah ke LPG. Oh iya, iya, betul. Sehingga kita ketika kita buka itu kan kita tidak maksimal lagi Ya, kerjanya maksimal lagi. sebagai tenaga pendamping. Tenaga pendamping. Nah, sehingga kita kita tinggalkan itu karena kita ada beberapa kontrak Oh, setelah dari konversi minyak ke LPG, ya. kontrak rumah rehab. Iya. Setelah kontrak rumah rehab ada kontrak program air bersih, sehingga kita tidak maksimal lagi Iya, kerja terjun ke desa gitu. Iya. Sehingga saya tinggalkan, tapi tetap kita juga berusaha jualan. Jualan tadi Tapi ya. di rumah Ah. dengan ya orang yang datang kan. Iya, Kadang online gitu. Online ya. Berarti dulu udah ada online Bang ya. Enggak, akhir-akhir ini. Oh, akhir-akhir Akhir ini. ini Oh, kita ya. tetap masih jualan, Ah. tapi tidak di tempat yang Oh, enggak terbuka tapi online ya. ya, tidak tempat yang tadi lagi Enggak gitu. yang tadi lagi. Lebih modern ya. Ya, namanya usaha model-model kecil ya. Model kecil ya. Modern juga tidak. Modern juga tidak. Usaha Nah, kecil-kecilan. oke. Jadi kalau dilihat ini kan dari jualannya kan jual topi. Ya, Jual-jual topi Bang ya. ya topi, Terus masker. Jual masker. Ya, Dulu tahun berapa ini Bang kok udah jual masker? 2015. 2015. Ya. Oh, masker paling untuk nutup debu ya. Debu untuk di perjalanan kan waktu itu. Atau memang musim gunung letus kan. Oh, gunung Sinabung. meletus. Kan Sinabung. ada juga Oh, orang ya. ini sebenarnya kan alat-alat orang perjalanan. Iya. Ada sarung tangan, Iya. ada kaos kaki, Ya. ada masker. Iya, iya. Berarti saat itu ya lumayan lah ya.
Ya, ya. lumayan. Ya. Terus kenapa berhenti Bang, nggak jualan lagi? Itu tadi kita ada kontrak di beberapa program Kontrak yang tadi. sebagai tenaga fasilitator lah kalau di masyarakat dikenal dengan tenaga pendamping. Tenaga pendamping tadi, oh yang tadi alasannya ya. Ya. Nah jadi kan Bang, pedagang di lahan yang di Simpang 4 itu kan masih lahan HGU, Ya. artinya masih punya perusahaan. Ya. Itu kan suatu saat seandainya perusahaan mau menggeser itu kan bisa aja, Ya. gitu kan? Ya. Nah bisa menggeser kapan aja, gitu. Siapapun orangnya di situ untuk kebutuhan HGU mereka. Nah artinya Abang selaku orang pencetus yang berdagang di situ pertama kali, ya, apa harapannya supaya ya orang-orang tua kita yang jualan situ, teman-teman kita yang jualan situ, ya tetap bisa mencari nafkah tanpa ada gangguan dari PT tersebut. Apa harapannya untuk pemerintah daerah kira-kira? Karena pemerintah daerah yang bisa ambil andil itu. Ya harapannya kepada pemerintah daerah ya, kalaupun tidak bisa memberikan masyarakat itu suatu pekerjaan, Ya. ya paling tidak jangan menggusur Jangan mereka menggusur. yang sudah jualan Ya. itu. Nah, ketika perusahaan akan butuh, pemerintah harus berada di pihak masyarakat. Iya. Butuhnya seperti apa? Ya. Apakah butuh misalnya replanting karena sudah tua? Ya. Apakah lokasi itu termasuk di replantingkan, masuk di replanting dan ditanam kembali? Ya. Atau beberapa meter itu dibebaskan dalam arti ya diaturlah oleh ya. pemerintah nantinya gitu. Tapi yang jelas masyarakat berharap ya bisa mencari nafkah di situ. Iya. Mencari nafkah di situ. Apalagi musim-musim corona gini ya. Apalagi musim corona seperti ini, semua mandek. Ya, mandek semua. Pendapatan menurun. Ya. Dengan adanya jualan es kelapa muda, paling tidak membantu mereka. Membantu mereka. Jadi waktu Abang jualan di situ pernah nggak nawarkan win-win solution kepada pemerintah daerah, entah itu pun kepada HGU, supaya yang jualan di situ ya tetap nyaman? Pernah nggak nawarin solusi? Ya selama ini kepada pemerintah daerah belum kan, Belum. tapi beberapa anggota dewan saya diskusikan juga. Iya. Anggota dewan sudah menyampaikan ke pemerintah daerah kan. Iya. Anggota dewannya siapa Bang? Ya Nih. Al-Hidayat Bancin. Hidayat Bancin, Ya. Abang Dayat ya? Ya, Abang Dayat. Apa tanggapannya? ya sangat positif. Sangat positif. Ya. Dan dialah orang yang pertama kali melihat saya jualan di situ. Dia yang pertama kali jualan. Dia lewat, nggak sengaja lewat. Lewat aja. Nggak, dia singgah. Itu pertama itu saya jualan itu Tapi nggak beli. pas di bukan di tempat yang sekarang. Bang Dayat lewat aja, nggak beli. Enggak, dia ditawarkan gini. Saya kasih kamu modal. Oh, nawari modal. Modal. Waktu itu udah jadi dewan. Udah. Oh, udah. Udah jadi dewan ya. Nah, supaya jualanmu rame kata. Ah. Nah, kecil-kecilan aja dulu saya bilang. Nah, saya katakan seperti itu. Ya. Itu saya ada 3 tempat itu di jualan di situ karena saya sendiri kan. 3 tempat maksudnya? Ada cabang-cabang di sebelah. Bukan. Jadi Pertama yang agak ke Simpang, baru tengah, Ya. baru yang terakhir di dekat Simpang showroom itu. itu punya Abang semua. Ya bukan. Maksudnya? Bukan. Karena itu kan kosong. Oh, ya. Nah, kalau kosong kan kita di mana aja bebas kan? Oh, maksudnya pindah-pindah tempat jualan. Pindah-pindah tempat. Oh, 3 gitu. kali pindah. 3 kali pindah. 3 kali pindah. Bukan karena digusur. Bukan. Tapi karena suka hati ya. Karena suka hati karena kosong. Ya. Jadi Bang, Abang kan bilang pernah didatangi sama petugas tadi ya, Iya. petugas dari HGU, PT Sopin. Itu yang datang siapa Bang? Mereka ngapain? Ya pengamanan dari Sopindo itu sendiri. Oh, pengamanan, Ya. oh security ya. Security. Security ya. Ya. Datang ke tempat Abang. Datang ke tempat saya. Sewaktu memang perjanjian Ya. itu karena sudah dikasih, karena saya bilang tadi kalau tidak dikasih ya bisa saja masyarakat bergerak. Ya. Tapi mereka kasih solusi, boleh kamu jualan, tapi jangan ada semacam dinding gitu. Oh, dinding Atau maksudnya permanen. permanen. Dinding permanen ya. Ya. Boleh tenda tapi bongkar pasang.
tendanya bongkar pasang. Bongkar pasang. Berarti hari ini dipasang, selesai jualan bongkar. Bongkar. Iya, Sistem seperti di perkotaan. Iya, iya, Gitu. betul, Pak. Nah, saya waktu itu saya tempah besi, ada tenda biru, Iya. dan tidak saya buka karena memang sangat merepotkan kan, Iya, iya. sangat merepotkan, sehingga mereka datang. Kenapa tidak dibongkar setelah Iya. jualan? Saya bilang, ya susah gitu, susah karena memang bukan tenda bongkar pasang, memang Iya, iya. sudah memang seperti permanen kan, Seperti pakai permanen. baut-baut, Iya, iya. bukan seperti tenda-tenda gaul yang kecil-kecil itu. Gitu. Artinya kalau dibongkar butuh waktu yang Butuh lama. waktu lah yang ya. lama. Nah, Dan mereka bilang ini ya, nanti lama-lama di dinding, enggak saya dinding. iya. Nah, mereka sangat toleran waktu itu Iya, kan. iya. Itu satu orang. Iya. Pas saya di tengah juga datang security, Iya, iya. 2 orang. Ya, 2 orang. Ya, mungkin mereka disuruh perusahaan nanyakan itu kan. Iya, iya. Apa namanya, mereka ya kenapa jualan di sini? Iya. Saya sudah minta izin ke kantor, saya bilang. Iya. Mungkin mereka tidak dikasih tahu mungkin Iya, iya. gimana mereka datang. Hmm. Dan itu saya sangat malu, serius, saya sangat malu. Malu, maksudnya malu kenapa? Ya didatangi seperti itu, kan di pinggir orang lewat-lewat kan, saya malu. Kayak nagih utang ya? Ya kayak nagih utang. Saya datang lagi ke kantor, Hmm. kenapa diutus security Iya, gitu. iya. Sudah kedua kalinya berarti ya? Sudah kedua kalinya. Terakhir security tadi pun saya cari-cari infonya, dia tidak tahu. Oh, nggak tahu. Nggak tahu. Iya. Ada juga pengamanan dari tentara waktu itu. Oh, itu Tentara juga menegur kan. Iya. Saya sudah kasih tahu bahwasanya kita sudah minta izin ke kantor. Iya, iya. Dan perusahaan membolehkan. Iya, iya. Karena memang hal yang wajar lah, itu Iya, tanah iya. Hmm. perkotaan gitu. Perkotaan. Walaupun memang mereka yang punya HGU, Iya. tapi 500 meter itu adalah tanah yang di tengah kota. Iya, iya. Kalau tidak kita jualan di situ, menjadi tong sampah raksasa. Tong sampah raksasa. Nah, karena itu lahan kosong, ya kita di sini kan masalah sampah itu di mana ada lahan kosong, Ya. di situ orang buang sampah. Di situ orang buang sampah ya. Sampai hari ini belum terselesaikan masalah seperti itu. Belum, ya. Mau spanduk apapun dibuat, kalau memang tidak ada orang di situ, pasti dibuang di Iya, situ. iya. Tapi karena ini ada orang di situ jualan, kan tidak mungkin lagi orang Nggak mungkin lagi orang ya, buang sampah di depannya kan seperti itu. Jadi, nah, sekarang Simpang 4 itu kan udah rame yang jualan nih Bang, Ya, ya kan? Ya hari-hari juga rame, apalagi saat bulan-bulan Ramadan. ya, Nah, di Simpang 4 itu sudah seperti sentral atau pusat ya untuk belanja apa namanya? jajanan Itu bukaan. jajanan buka puasa. Nah, itu kan udah rame. Ya. Nah, Abang selaku orang yang pertama buka jualan di situ, Ya. ada ngerasa puas, bangga, atau misalnya ngerasa apa namanya, kecewa, atau mungkin ada ngerasa masih ada yang kurang gitu kan. Jadi kira-kira gimana perasaan Abang setelah melihat sekarang yang rame? Apalagi kalau misalnya mungkin ya, saya juga nggak punya data, putaran uang di situ mungkin kalau tiap bulan ratusan juta udah ya. Kalau bulan puasa juga mungkin bahkan mungkin miliaran bisa sampai itu. Ya. Nah, kira-kira gimana menurut Abang itu perasaannya? Kalau merasa puas itu, ya puas. Puas ya? Karena masyarakat berantusias untuk berjualan, Berjualan. berjualan di situ. Kita merasa puas karena ya bukan karena memang hasil jerih payah saya, bukan, Ya, betul. tapi karena masyarakat itu terbuka pikirannya untuk berdagang. Untuk berdagang. Pertama saya buka jualan itu, samping saya langsung, saya mau ikut jualan, Ya, jualan ya. baju. Iya. Masih Gimana, ingat Cak? Abang siapa orangnya? Masih, Siapa? Ustadz Suwardi. Ustadz Suwardi. Iya. Ya, ya. Gimana cara bisa jualan di sini? Hmm. Oh ya, saya bawa dia ke kantor. Ya. Saya bawa dia ke kantor. Ini orang mau jualan Masih ke kantor Sopin ya? kantor sopir. Ya, kantor Sopin. Kan saya bilang kemarin kan, kata orang kantor. Kantor Bukan Sopin. ngikut-ngikut orang. Ya. Ya itulah Pak, saya bilang. Hmm. Ya masyarakat kan, ya
membebankan lahan yang sedikit itu, saya bilang. Ya boleh, tapi jangan dibuat permanen. Jangan dibuat permanen. Nah, jangan buat permanen dan jangan tinggal di situ katanya. Jangan tinggal di Ya situ. kami pulang, kami setelah kami gelar tutup, Iya. bawa pulang gitu. Bawa pulang ya. Tidak kami tinggalkan barang di situ. Iya. Nah, diizinkan jualan di situ. Iya. Terus yang ketiga, jualan main-mainan. Jual main-mainan ya. Nah, Main-mainan ya. Nah, saya bawakan juga ke sana, Ya. dikasih, Ya. dan terus mengikut. Ikut. Ya. Sudah banyak ya, tidak setiap orang apa saya bawa ke kantor Ya. perusahaan kan. Ya. Nah, bahkan ya sekarang sudah penuh. Sudah penuh ya. Nah, banyak. apalagi menjelang bulan puasa. Ya. Nah, sudah penuh. Tapi itulah tanah kita bersyukur, tanah di perkotaan Rimo Ya. masih ada lahan kosong yang bisa dimanfaatkan. Bisa dimanfaatkan. Sehingga kita merasa bangga ada jualan es kelapa muda berderet-deret seperti di kota-kota besar. Nah, karena adanya lahan kosong tadi. Kalau tidak ada lahan kosong tentunya jualan di tempat masing-masing kan. Ya, jual masing-masing. Itu yang kita sangat bersyukur Ya. adanya lahan perusahaan, dan ya kita ucapkan terima kasih kepada pihak perusahaan yang telah memberikan izin kepada masyarakat. Dan namun kita himbau kepada masyarakat juga jangan sesuka hati, jangan sesuka hati membuang sampah atau membuat semacam pondok-pondok kan, karena itu memancing yang lainnya nantinya, memancing lain. Biasanya kan pada bulan puasa itu ramai orang berjualan, sehingga kalaupun ada acara-acara seperti bazar atau Ramadan Fair katakan, ya di situ sangat tepat ditata, karena dekat dengan Masjid Agung yang sedang dibangun sekarang ini. Tidak mungkin kita bebankan semua acara-acara itu di lapangan Meriam Spoli. Karena semua kegiatan di lapangan Meriam Spoli, di situ olahraganya, di situ upacaranya, di situ juga bazarnya, di situ acara-acara konser, di situ acara-acara MTQ dan segala macam. Di bulan puasa kemarin ada MTQ pramuka kan? Iya. Sehingga lapangan Meriam Spoli itu tidak pernah bagus. Walaupun misalnya rumputnya sudah ditata tapi hancur ya. Sehingga harus ada alternatif. Karena di situ ada masjid. Biasanya di mana ada Ramadan Fair karena dekat dengan masjid. Dan masjid itu biasanya masjid yang menjadi ikon. Masjid yang ikon ya. Ya, masjid besar. Misalnya kayak di Medan, ya Masjid Raya. Ya, Masjid Raya, di sampingnya biasa itu ada Ramadan Fair. Ada Ramadan Fair ya. Sebelahnya. Di Sebelum Salam kemarin di Masjid Agung. Ya. Nah, di Masjid Agung. Sehingga ya memang nuansa Ramadan Fair itu bukan hanya jualan baju. Tapi jualan ya buka-bukaan, perbukaan puasa, takjil. Dan biasanya juga tempat berbuka di situ, bukan hanya bukaan bungkus, tapi tempat berbuka. Ada sebagian pedagang menyediakan tempat berbuka ya. Ya benar. Jadi itu sangat cocok. Ya kalaupun itu kan masih luas ke belakang, bisa dimanfaatkan untuk alternatif dari lapangan Meriam Spoli. Untuk tidak mungkin kita bebankan semua di lapangan Meriam Spoli yang sangat padat acara-acara, apalagi di bulan puasa kan. Jadi itu tadi Sobat Kopi Politik bincang-bincang dengan Bang Zulkarnain ya. Jadi kita jadi tahu siapa sebenarnya orang pertama yang jualan di Simpang 4 itu Bang ya. Nah ternyata jadi khususnya kalau Simpang 4-nya di lahan sawit itu. Di lahan sawitnya ya. Bukan di Pasar Bazis ya, bukan di Pasar Bazis. Pasar rakyat lah saya katakan di situ, pasar rakyat. Kayak Pasar Bazis kan sudah pertokoan sekarang. Pasar rakyat. Pasar rakyat. Ya, karena supaya yang jual di situ memang bukan para pedagang-pedagang besar, tapi para pedagang kecil ya. Merakyat ya. Jualan es kelapa muda, jualan peci kan? Iya, peci. Seperti itu. Oke, jadi itu penjelasan dari Bang Zulkarnain Bancin tadi selaku bukan salah satu memang orang pertama yang
mencetus itu. Dan alhamdulillah sekarang sudah banyak yang berjualan, banyak di situ orang yang sudah mencari nafkah untuk memenuhi kehidupan sehari-hari, dan itulah salah satu terobosan gila yang ternyata alhamdulillah bermanfaat untuk sebagian masyarakat kita. Ya, Bang Jul, terima kasih sudah hadir di Kopi Politik. Jangan lupa Sobat Kopi Politik, like, komen, serta subscribe video ini supaya kita semakin banyak mengupload video ke depannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.